masih semangat ya untuk belajar bahasa Inggris? Kita akan belajar latihan soal reading comprehension lagi. Materinya masih sama, yaitu personal letter. Tapi bentuk soalnya essay atau uraian. Ikuti terus. Soal essay atau soal uraian adalah soal yang jawabannya berbentuk uraian. Kalau pilihan ganda, kita tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan dengan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E. Sedangkan soal uraian, jawabannya kita harus memberikan uraian atau penjelasan berbentuk kalimat-kalimat atau frasa. Sekarang kita akan latihan menjawab soal essay reading comprehension, materinya personal letter. Cara-caranya masih sama dengan soal pilihan ganda di video sebelumnya. Sebelum kita jawab soal-soalnya, silakan kalian baca teks personal letter berikut. Soal nomor 1. What does the letter tell us about? Tentang apa surat tersebut? Atau apa isi surat tersebut? Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, untuk soal seperti ini berarti kita mencari topik atau apa pembahasan dari bacaan tersebut. Dan biasanya untuk mencari jawabannya itu ada di paragraf pertama, bisa baris pertama atau baris kedua. Atau dengan cara mencari kata yang sering muncul berulang kali. Sekarang kita perhatikan teksnya. Sekarang kita langsung ke baris kedua. We are going to have the national examination, aren't we? Kita akan mengadakan ujian nasional, bukan? Are you well prepared for it? Apakah kamu sudah mempersiapkannya? Well, to be honest, sejujurnya, I just have some difficulties in preparing for it. Saya punya banyak kesulitan untuk mempersiapkannya. Perhatikan di situ ada kata yang diulang, yaitu it. It itu menggantikan the national examination. Berarti pembahasan pada surat tersebut adalah the national examination. Jadi kita bisa menjawab soal nomor 1 dengan jawaban the national examination. Soal nomor 2. Why is Randy worried that he may fail the national examination? Mengapa Randy khawatir kalau dia gagal di ujian nasional? Untuk soal seperti ini, caranya mudah. Kita tinggal mencocokkan saja soal dengan yang ada di bacaan. Sekarang kita perhatikan di baris ke-5. Di situ ada kalimat, I'm just worried that I failed the national examination. Saya khawatir kalau saya gagal di ujian nasional. Sekarang kita mundur beberapa kalimat sebelumnya, yaitu di baris ke-4. Perhatikan di baris ke-4. There are extra lessons in my school and I take them all. Ada pelajaran ekstra di sekolahku dan I take them all, saya mengambil semuanya. But I feel that they don't help. Tapi saya merasa mereka tidak membantu. I'm still confused in solving mathematics problem. Saya masih bingung dalam mengatasi masalah matematika. Saya cemas, saya khawatir saya akan gagal di ujian nasional. Jadi, alasan Randy mengapa dia khawatir gagal di ujian nasional adalah kalimat I'm still confused in solving mathematics problem. Jawabannya kata I'm diganti dengan he atau Randy. He is still confused in solving mathematics problem. Soal nomor 3. I'm still confused in solving mathematics problems. The word confused means, kata confused artinya. Untuk soal seperti ini sama dengan mencari antonim dan sinonim. Kita harus punya banyak kosakata bahasa Inggris. Kata confused bisa kita artikan dengan tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi jawabannya adalah disable to think clearly atau disable to think well. Soal nomor 4. I'm just worried that I failed the national examination. Saya khawatir saya akan gagal di ujian nasional. The antonym of the word fail is, antonim atau lawan kata dari kata fail adalah, seperti yang saya bilang tadi untuk soal nomor 3 dan 4, kemudian soal sinonim, kita harus punya banyak kosakata bahasa Inggris. Jadi untuk antonim atau lawan kata dari kata fail adalah success. Lanjut soal nomor 5, the purpose of the text above is, tujuan dari teks tersebut di atas adalah,
perhatikan kalimat yang ada di baris ke-6. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? I really appreciate your help. Saya sangat menghargai bantuanmu. Artinya Randy meminta saran atau bantuan. Saran atau bantuan tentang apa? Yaitu permasalahan menghadapi ujian nasional. Jadi, jawabannya adalah to ask suggestion before having national examination. Soal nomor 6. We are going to have the national examination, aren't we? Are you well prepared for it? The underlined word refers to, kata yang bergaris bawah yaitu it, menggantikan. Sekarang kita terjemahkan dulu kalimat yang sudah diberikan tadi. We are going to have the national examination, aren't we? Kita akan menghadapi ujian nasional, bukan? Are you well prepared for it? Apakah kamu sudah mempersiapkannya? Kata it atau yang artinya nya itu merujuk ke national examination. Berarti jawaban yang tepat adalah the national examination. Soal nomor 7. Who is the letter from? Dari siapa surat tersebut? Orang yang mengirim surat adalah orang yang bertanda tangan di bawah, yaitu Randy. Berarti jawabannya the letter is from Randy. Soal nomor 8. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? The word suggestion has the same meaning with. Kata suggestion punya arti yang sama dengan. Untuk soal seperti ini sama dengan antonim dan sinonim. Kita harus punya banyak kosakata bahasa Inggris. Kata suggestion artinya sama dengan advice yang artinya saran. Berarti kita akan memberikan jawabannya dengan kata advice. Lanjut soal nomor 9. When is the letter sent? Kapan surat itu dikirim? Surat dikirim sama dengan surat ditulis, yaitu sudah tertera di bagian paling atas, Surabaya 1st November 2021. Jadi jawabannya 1st November 2021. Sekarang soal terakhir, nomor 10. From the text, does Randy ask for help to Nathan? Dari teks tersebut di atas, apakah Randy meminta bantuan kepada Nathan? Sekarang kita perhatikan kalimat yang ada di baris ke-6. Do you have any suggestion for me? I really appreciate your help. Artinya, di situ Randy meminta saran atau bantuan kepada Nathan. Jadi, jawaban untuk nomor 10 adalah yes, he does. Oke, this is the end of this lesson for today. Saya berharap video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian dalam belajar bahasa Inggris. Tetap semangat, jangan lupa berikan like serta subscribe supaya kita bisa belajar bahasa Inggris terus di sini. Thank you, goodbye.